Oke, baik. Nah, apa itu variabel preposisi? Adalah variabel yang merepresentasikan sebuah preposisi, gitu ya, agar kita lebih mudah menuliskannya. Misalkan kalau preposisinya itu sangat-sangat kompleks gitu ya. Nah, ini akan menjadi lebih sederhana kalau kita menuliskannya dalam bentuk variabel. Jadi sebenarnya any variable aja ya, karena di sini proposisi ya, starting from P. P kecil, Q kecil, dan seterusnya. But apa namanya, ini tidak harus berawal dari P ya, bisa menggunakan any letter. Nah, karena ini mewakili sebuah proposisi, maka dia punya nilai kebenaran benar atau salah. Begitu. Nah, kemudian proposisi itu bisa direpresentasikan dalam bentuk satu single variable seperti ini, atau multiple variable. Nah, ini multiple variable ini, tiap-tiap variable ini dihubungkan dengan yang kita sebut logical operator. Oke, nanti kita lihat lebih detail di slide berikutnya. Oke, tadi kan sebuah preposisi itu bisa dituliskan dalam bentuk beberapa variable yang dihubungkan oleh operator logika seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat macam-macamnya operator ya. Di sini ada yang pertama adalah not ya. Di sini simbolnya seperti gini, not. Kemudian ada and, kemudian ada or. Berikutnya adalah implication atau conditional atau if. Yang terakhir adalah be implication atau be conditional atau if and only if, gitu ya. Oke. Nah, preposisi yang direpresentasikan oleh lebih dari satu variable itu disebut dengan preposisi ini ya, composite kayak gitu, atau compound preposition. Oke, nah kita lihat satu persatu sekarang logika operatornya. Oke, yang pertama adalah not ya, sesuai dengan namanya berarti ini menegasikan ya, atau menegasikan dari variabel tersebut. Contohnya nih, misalkan kalau P adalah true, maka not P adalah false. Begitu sebaliknya ya, kalau P-nya adalah false, maka negasi P itu pasti benar. Contohnya nih, misalkan kalau P adalah Michael PC run Linux ya, PC-nya Michael itu pakai sistem operasi Linux. Nah, berarti negasinya adalah not P adalah Michael PC doesn't run Linux. Jadi menegasikan P-nya tadi, atau tidak benar bahwa P kayak gitu. Oke, contoh lain misalkan. Kalau P, ya misalkan P, 2 adalah bilangan ganjil. Maka negasi P adalah, kalau P adalah ya, oke, live run. Berarti P bukan bilangan ganjil, Pak. Berarti not P adalah? Bukan bilangan ganjil. Oke, tadi kan, oke, good. Oke, kalau P adalah 2 adalah bilangan ganjil, maka not P adalah tidak benar bahwa 2 adalah bilangan ganjil. Atau dengan bahasa lain berarti apa? Bilangan itu kan kalau nggak ganjil pasti genap. Ya enggak? Ya. Kalau bilangan integer, kalau nggak ganjil pasti genap. So, not P bisa juga bahwa 2 adalah bilangan genap. Ya gitu ya. Oke. Oke, contoh yang lain misalkan. Oke, coba saya bikin pertanyaan di sini aja. Misalkan ya. P misalkan X kurang dari 10 misalkan. Misalkan P ya. P adalah X misalkan P adalah 2 kurang dari 10 ya misalkan.
Maka negasi P artinya apa? Lebih dari 10. Ya, P adalah 2 kurang dari 10. Maka not P adalah, ya ini misalkan P adalah sebuah preposisi 2 kurang dari 10. Maka negasi P adalah P adalah lebih dari 10. Oke, Alien. Bukan, P sama dengan, oh iya. Not P gimana ya? 2 kurang dari 10. Maka not P adalah Oke, sudah banyak yang menjawab. Alvito, Livran, Alien. Artinya apa? Ini kan gini, tidak benar bahwa 2 itu kurang dari 10. Kalau nggak kurang dari berarti gimana? Tidak benar bahwa 2 itu kurang dari 10. Maka kalau tidak sebuah hubungan misalkan ya, ini kan comparing ya. Comparing itu berarti kayak gimana? Ada apa aja hasil dari comparing number? Lebih apa? Ada berapa kemungkinan? Oke, Livran, silahkan. Ada 3 kemungkinan, Pak. Kalau dia tidak lebih dari, sama dengan, atau dia kurang dari. Oke, good. Oke. Kalau kita comparing number itu pasti kan cuman ada 3 kemungkinan ya kan? Oke, ya, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, di sini berarti kalau P itu 2 kurang dari 10. Berarti kan tidak benar ya. 2 kurang dari 10. Maka berarti tidak kurang dari. Karena tidak kurang dari berarti yang 2 kemungkinan yang lainnya ya enggak? Kalau enggak lebih besar ya sama dengan. Kayak gitu. Oke, got it? Oke, paham ya? Oke, karena kalau kita combine number kan cuma ada 3 kemungkinan. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ya, di sini kan pernyataannya adalah kurang dari, ya enggak? Nah, berarti kan tidak kurang dari berarti ya 2 kemungkinan yang lainnya yaitu lebih besar atau sama dengan. So, nah ini berarti benar sekali ya. Berarti negasinya adalah 2 itu lebih besar sama dengan 10. Oke. Bisa dipahami? Nah, ini kenapa kok tidak 2 lebih besar dari 10? Ya, karena kalau tidak kurang dari itu bisa jadi lebih besar atau sama dengan. Ya, oke. Oke, mungkin ada pertanyaan? Do you have any question? Bukan 2. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke operator berikutnya. Oke, Sinta, silahkan mau bertanya. Ya Pak, nama saya Sinta Amalia, NRT 5026 Saya mau bertanya Pak, kalau misalnya tadi kan 2 lebih besar sama dengan 10, itu langsung ditulis aja lebih besar sama dengannya, atau ada pemisahan gitu, atau langsung ditulis aja gitu Pak? Bisa langsung ditulis aja. Langsung ditulis aja. Oke. Oke ya, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke berikutnya yaitu operator AND. Nah, AND di sini adalah dan ya. Kapan dia benar? Nah, dan ini dia akan benar kalau kan ini sebuah pernyataan ya. Jadi ngomongin kan dan ya, addition gitu kan. And ini kapan dia benar? Itu berarti kalau dua-duanya adalah benar. Kayak gitu. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Oke. Misalkan contohnya 2 adalah bilangan genap. Ya. Terus kemudian 2 adalah bilangan 5. Ya. Nah, pernyataan tadi itu benar. Kenapa benar? Kenapa benar ya? Karena
benar dua-duanya. Yang pertama 2 itu memang bilangan genap, dan yang kedua adalah 2 itu bilangan prima. Oke, Sinta, silahkan mau bertanya. Maaf Pak, kepencet. Oh, kepencet. Oke. Nah, jadi N itu benar kalau kedua-duanya itu benar. Ya gitu ya. Oke, alright. Oke, contoh lain misalkan. 2 adalah bilangan genap. Dan 2 itu lebih besar daripada 3. Pernyataan tersebut benar apa salah? 2 adalah bilangan genap. Dan 2 lebih besar daripada 3. Salah, Pak. Salah ya. Oke. Salah. Oke, kenapa? Karena salah satunya adalah salah. Di sini kan dan. Dan ini harus dua-duanya harus benar. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari tabel kebenarannya bentuknya gini ya. Dia hanya benar kalau dua-duanya adalah benar. Kayak gitu. Oke, paham ya? Oke, berikutnya adalah OR. Nah, kalau tadi operator N itu benar kalau dua-duanya itu harus benar. Nah, kalau OR ini lebih longgar ya. Salah satu aja ya. Salah satu aja benar, maka dia dianggap pernyataan tersebut adalah benar. Di sini karena OR itu adalah atau ya. Cukup salah satu aja. Atau dua-duanya juga benar kayak gitu ya. Misalkan 1 adalah bilangan ganjil atau bilangan prima gitu ya. 1 adalah bilangan ganjil atau bilangan prima. Benar apa salah? Benar, Pak. Oke. Benar ya, karena cukup 1 aja yang benar. Ya. Oke, karena 1 adalah bilangan ganjil, maka yang kedua nggak masalah, dia itu salah. Jadi OR ini dia akan benar kalau cukup salah satu aja benar atau dua-duanya adalah benar. Oke, berikutnya adalah exclusive OR. Nah, ini beda dikit sama OR tadi. Kalau OR tadi dua-duanya benar, maka kita anggap benar. Kalau yang ini, exclusive OR ini, kalau dua-duanya benar, nah itu kita anggap malah salah ya, karena di sini eksklusif. Harus salah satu aja yang benar. Oke. Livran, silakan kalau mau bertanya. Saya Livran, Pak. Saya mau bertanya. Untuk OR kan ada 2, ada yang inklusif sama yang eksklusif ini kan. Betul. Nah, ketika kita bicaranya konteksnya bahasa Inggris, mungkin kita bisa bedakan. Tapi ketika dia, jadi maksudnya bingung itu, apakah untuk membedakan penggunaan inclusive OR dengan exclusive OR harus dengan bahasa Inggrisnya, Pak? Maksudnya statement Inggrisnya. Enggak, enggak harus bahasa Inggris ya. Jadi di sini itu language is just tool gitu ya. Nah, di sini lebih ke maknanya aja. Ya, maksudnya kayak gimana dari kalimat tersebut? Mau disampaikan dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, yang penting maksudnya kayak gimana? Apakah dia itu OR atau exclusive OR? Jadi dilihat kayak gimana. Kalau konteksnya adalah bahwa itu bisa benar kalau salah satu aja, maka dia pakai XOR. Tapi kalau bisa dua-duanya, maka kita pakai OR. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, Livran? Oke, Pak. Oke, jadi dilihat di maknanya ya. Dilihat di kalimat tersebut maksudnya kayak gimana. Oke, kita lanjut ke ini. Suaranya balik lagi. Apakah yang lain bisa di-mute? Oke, terima kasih. Oke, berikutnya adalah Oke, ini contoh yang tadi ya, kapan menggunakan OR sama XOR. Nah, ini contohnya aja. Jadi dilihat faktanya. Misalkan nih,
saya bilang kayak gini, besok pada jam 8 saya akan renang atau main golf. Gitu. Besok jam 9 saya kalau nggak main nggak renang, saya akan main golf. Nah, ini dilihat. Ini secara maknawi mungkin nggak? Misalkan besok itu saya renang sambil main golf. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Masa renang sambil main golf is impossible. Nah, makanya dalam konteks ini karena nggak mungkin dua-duanya itu terjadi di dalam waktu yang bersamaan, maka kita bisa menggunakan operator XOR di sini. Kayak gitu. Tapi misalkan, besok saya mau makan bakso atau makan pecel misalkan. Mungkin nggak dimakan dua-duanya? Mungkin kan? Nah, kalau memungkinkan dua-duanya itu benar, berarti besok saya makan bakso sama makan pecel gitu. Kalau memungkinkan dua-duanya, maka dalam konteks ini kita bisa menggunakan operator OR gitu ya. Jadi dilihat dari konteksnya dan dilihat apakah mana yang lebih tepat. OR apa XOR yang kita gunakan. Kalau yang kita gunakan OR artinya dua option tadi itu memungkinkan untuk terjadi memungkinkan dua-duanya itu benar. Tetapi kalau dua-duanya tadi itu nggak mungkin terjadi bersamaan, maka untuk menyatakan tadi kita menggunakan XOR seperti itu. Oke, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Apakah konteksnya di sini mana yang lebih tepat, XOR atau OR? Oke, contohnya nih, kalau kalian ke hotel misalkan, pelayan restorannya nanya kalian, ini mau kopi apa teh, gitu ya? Kopi apa teh? Mungkin nggak kalian dikasih dua-duanya? Mungkin nggak dikasih dua-duanya? Biasanya kalau di hotel kalian kan ada pelayan restoran, biasanya kan dia bawa ini kan ya, teh sama kopi untuk dituangkan di gelas kalian. Kan ditanya tuh, kan punya satu gelas, ditanya mau teh apa kopi nih, gitu kan. In this context, apakah memungkinkan gitu ya dimasukkan dua-duanya? Dua-duanya Mbak misalkan, kopi sama teh. Mungkin nggak kayak gitu? Enggak, Pak, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, Pak. Mungkin nggak? Mungkin juga kan sebenarnya, tapi kan normally nggak mungkin ya. Kita ngomongin normally, tapi mungkin saja sih. Namanya juga orang kan ada yang aneh-aneh, misalkan mau teh sama kopi, dua-duanya Mbak misalkan. Mungkin aja, but normally kan nggak mungkin. Dia secara implisit sebenarnya pelayan restoran tadi itu nawarin cukup salah satu aja, nggak mungkin dia mau nuangin dua-duanya ke gelas kita begitu. Nah, itu contoh dari penggunaan exclusive OR gitu. Oke, contoh lain misalkan password must have at least 3 digit ya. Passwordnya harus terdiri dari 3 digit atau ya at least paling tidak panjangnya adalah 8 karakter. Di sini menggunakan OR, tetapi dalam in this context di sini adalah bisa nggak dua-duanya? At least 3 digit, kemudian at least 8 karakter. Ini kan memungkinkan dua-duanya gitu kan. So in this context ini adalah inklusif, bisa dua-duanya. Oke, terus kemudian contoh berikutnya adalah syarat untuk ngambil mata kuliah ini adalah kalian harus lulus mata kuliah teori bilangan atau mata kuliah kriptografi. Kalau misalkan lulus dua-duanya, boleh nggak ngambil mata kuliah ini? Boleh. Boleh kan? Nah, karena boleh, makanya di sini termasuk inclusive OR. Jadi bisa dua-duanya. Jadi dilihat konteksnya di sini. Oke, misalkan dalam bahasa Inggris, kalau syaratnya kalian untuk mengambil mata kuliah ini adalah kalian sudah lulus
matematika 1 atau matematika 2. Nah, di sini kalau kalian lulus matematika 1 dan matematika 2, boleh nggak ngambil? Boleh kan? Nah, karena boleh, maka di sini yang kita gunakan adalah inclusive or. Oke, contoh lain. You can pay using US dollar or euro. Kamu bisa bayar pakai uang dolar atau euro. Ini inklusif atau eksklusif? Tergantung. Eksklusif. Kenapa? Tergantung. Memungkinkan juga ya, dua-duanya memungkinkan. Oke, kalau dia inklusif, artinya apa kalau inklusif di sini? Kalau inklusif artinya apa? Dia bayarnya nyampur, ada yang dolar, ada yang euro, dijadikan satu gitu. Oke, jadi campur pakai dolar sama euro. Kalau dia eksklusif artinya ya bayarnya pakai dolar saja atau euro saja. Oke, so depend on the context gitu ya. Oke, yang paling penting itu konteksnya. Artinya maksudnya kayak gimana yang kalian harapkan itu kayak gimana, yang kalian inginkan itu kayak gimana gitu. Jadi kalau memungkinkan boleh dua-duanya itu true, maka kalian seharusnya menggunakan operator or. Tetapi kalau nggak boleh dua-duanya itu sama-sama benar gitu ya, maka kalian harus menggunakan operator XOR. Ini di chat. Oke, nggak apa-apa. Kalau kalian ada koneksi internet yang kurang bagus, oke, just masuk keluar aja. No problem. Oke, berikutnya adalah conditional ya. Operator yang berikutnya adalah conditional. Nah, di sini bahasanya adalah if ya. Simbolnya adalah tanda panah dari kiri ke kanan. Nah, ini bacanya adalah misalkan P tanda arah kanan adalah Q. Ini bacanya adalah if P then Q gitu ya. Nah, contohnya nih di sini misalkan you get full mark on the final exam, maka kamu pasti dapat nilai A. Jadi misalkan nanti nilai kalian ya total di akhir itu dapat 100, maka pastikan dapat nilai A karena di ITS itu A itu adalah nilainya 86 sampai 100. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa kalau kamu dapat nilai 100 ya, maka kamu pasti dapat nilai A di transkrip kalian. Nah, di sini P ini disebut dengan hypothesis atau premise atau antecedent, Q-nya disebut dengan consequence. Kayak gitu ya. Oke. Jadi di sini kalau P benar, maka Q itu pasti benar. Tetapi tidak sebaliknya gitu ya. Jika kalian misalkan contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian kalau rumah gimana? Kalau kalian pernah ke Sumeneb ya, maka kamu pasti pernah ke Pulau Madura gitu ya. Oke. Kalau kamu pernah ke Sumeneb berarti kamu pasti pernah ke Pulau Madura. Kayak gitu. Jadi ke Maduranya itu konsekuensi dari ke Sumeneb tadi. Tetapi tidak sebaliknya. Contohnya gini, kalau tadi kan saya bilang kalau kamu pernah ke Sumeneb, maka kamu sudah pasti pernah ke Madura. Tapi tidak sebaliknya. Kalau kalian pernah ke Madura, belum tentu kalian ke Sumeneb. Ya enggak? Oke, bisa jadi kalian di Sampang misalkan. Seperti itu. Oke, terus kemudian kalau tabel kebenarannya, dia itu always true ya. Kapan dia satu-satunya salah itu kalau P-nya benar tapi Q-nya salah. Nah, untuk memudah mengingatnya itu kalian bayangin orang yang berjanji gitu ya. Oke. Kapan dia akan dikomplain ya? Karena kalau kondisinya adalah benar tapi konsekuensinya enggak dipenuhi. Misalkan contohnya nih, oke, kalau saya jadi presiden nanti ISPP-nya di perguruan tinggi negeri itu
gratis gitu. Oke. Misalkan ada calon presiden berjanji, kalau saya jadi presiden, maka biaya kuliah di PTN itu gratis. Nah, kapan dia akan dimarahi orang gitu ya? Kalau dia terpilih jadi presiden, tetapi SPP di PTN itu tidak gratis. Oke, itu cara mengingatnya. Misalkan nih, kalau dia terpilih jadi presiden dan SPP di perguruan tinggi negeri itu gratis, maka nobody complain, right? Oke. Terus kalau dia nggak terpilih jadi presiden, tetapi SPP di perguruan tinggi itu gratis, maka nobody complain as well. Begitu juga yang terakhir, kalau dia nggak terpilih presiden dan SPP di perguruan tinggi itu nggak gratis, maka nobody complain as well. Kayak gitu. Itu cara mengingat condition. Oke, Kadek. Do you have question? Oh ya Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bisa kembali ke slide ya? Yang mana? Yang bagian P false sama Q true. Kalau misalnya yang di contohnya yang di slide. Yang mana ya? Slide nomor berapa? Yang tadi Pak, yang tadi. Yang ini. Iya Pak. Oke. Ya. Yang kalau misalnya yang P-nya false, Q-nya true, habis itu kan hubungannya to true. Terus kalau misalnya contohnya yang ini nih Pak, yang saya nggak ngerti, itu berarti kalau P-nya saya nggak dapat 100 dalam final exam, terus Q-nya jadinya saya mendapatkan nilai A, itu hubungannya tetap benar gitu Pak. Saya confirm itu, saya masih bingung. Oke, jadi misalkan gini loh, pernyataan benar nggak? Gini, ini untuk gini, kalau misalkan di sini konteksnya ini ya, P-nya adalah you got 100, kita pakai contoh yang sederhana tadi aja ya. P-nya adalah kamu pernah ke Sumeneb, ya. Q-nya adalah kamu pernah ke Madura gitu ya. Oke. Nah, di sini misalkan kalau di sini P-nya false, berarti kamu tidak ke Sumeneb. Iya. Ya. Dan kamu tidak tetapi kamu pernah di Madura. Benar nggak? Memungkinkan nggak dia benar? Oh iya, benar. Memungkinkan. Kenapa? Halo? Memungkinkan. Mungkin, Mbak. Mungkin kan? Mungkin kan? Nah, mungkin aja kamu memang nggak pernah ke Madura ya. Nggak pernah ke Sumeneb, tapi mungkin kamu pernah di Madura, tapi tidak di Sumeneb. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Sebentar dulu Pak. Berarti Sumeneb itu di Madura atau Madura di Sumeneb Pak? Soalnya saya di luar Jawa. Oh ya, oke. Sumeneb itu adalah salah satu kota di Madura. Oke. Sumeneb salah satu kota di Madura. Di Madura. Berarti kalau saya pernah ke Madura, belum tentu saya ke Sumeneb. Belum tentu di Sumeneb kan? Oh iya, sekarang baru ngerti. Oke. Nah, oke, Iya, sorry Pak. buat yang yang bukan orang Madura. Oke. Makasih, Pak. Saya pikir, oke, good. Oke, jadi kalau kita ke Madura itu belum tentu kita ke Sumeneb ya. Bisa jadi saya di Sumenebnya adalah di Sampang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, nah ini yang condition tadi itu tadi kan paling simpel adalah if P then Q gitu ya. Nah, ini ada cara lain untuk mengatakannya ya. P maka Q tadi itu bisa seperti gini. P implies Q. Ya, P implies Q. P itu mengakibatkan Q. Pasti ya. Kalau kamu pernah ke Sumeneb misalkan ya, maka kamu pasti pernah di Madura. Jelas ya, sama juga FP Q. Kemudian di sini juga dikatakan P only if Q ya. P only if Q ya. Jika P maka P itu hanya jika Q.
Ya. Kamu itu, misalkan tadi contohnya, berarti kamu pernah ke Madura, kamu pernah ke Sumeneb ya, hanya jika kamu pernah ke Madura. Pasti kan? Gitu ya. Oke, terus kemudian kita juga bisa mengatakan bahwa P is sufficient for Q. Ya. P is sufficient for Q. P adalah syarat, apa ya bahasa Indonesia cukup ya, syarat cukup ya untuk Q. Kayak gitu. Atau dengan kata lain juga, sufficient for Q is P. Syarat cukup untuk terjadinya Q itu adalah P. Dengan bahasa lain juga kita bisa mengatakan Q if P atau Q whenever P ya. Q when P. Kamu pasti pernah ke Madura kalau kamu pernah ke Sumeneb. Ya. Kan logis. Jadi biar kalian mudah memahami itu pakai contoh saja kayak tadi gitu ya. Oke. Oke, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah Q is necessary for P. Q itu necessary itu kan pasti gitu ya. Pasti gitu. Q is necessary for P. Jadi Q itu by product gitu ya. Pasti terjadi kalau P-nya terjadi. Oke. Atau dengan bahasa lain juga, necessary condition for P is Q. Jadi kondisi yang pasti terjadi kalau P terjadi itu adalah Q. Kemudian berikutnya Q follows from P. Q itu mengikuti P. Kemudian yang terakhir Q unless not P. Unless itu kan jika tidak ya. Berarti kan sama aja. Q jika tidak P. Coba. Q jika tidak P. Berarti kan sama aja dengan Q jika P. Sama kayak tadi. Q if P. Kayak gitu. Sama dengan yang sebelumnya. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Pak, maaf. Oh ya, Hajda, Ya, silakan. ya, perkenalkan nama saya Hajda Lida. Izin bertanya, Pak. Saya masih bingung sama yang poin yang sufficient, terus whenever, when, sama yang follow, sama yang unless. Saya masih Oke, sebenarnya itu gini loh, paling gampang itu ini kan cuman bahasa ya, bahasa itu kan memang agak membingungkan ya karena bahasa itu something is not just language tapi ada culture-nya. Jadi kita harus paham maksudnya bahasa tadi. Nah, cuman gampangnya gini loh. P maka Q itu kayak gini. Jadi kalau P benar ya, maka Q itu pasti benar. Tetapi tidak sebaliknya. Ini kayak gitu aja. Kalau P itu benar, maka Q itu pasti benar. Kalau P itu kondisinya adalah sudah terpenuhi, maka Q itu pasti juga terpenuhi. Gitu aja sebenarnya. Nah itu kan kalau kalian kembangkan kan bisa kayak gini akhirnya. Contohnya Q whenever P. Q whenever P. Q jika P. Ya. Logis kan ya. Q if P. Maka contohnya tadi yang sederhana. Saya paling suka contohnya saya tadi misalkan kalau kalian per P-nya misalkan kalian pernah ke Sampang ya. Sampang itu adalah salah satu kota di Madura. Maka Q-nya itu pasti kan. Kalau kalian sudah pernah ke Sampang, maka kalian itu pasti pernah ke Madura. Ya enggak? Pasti kan? Nah, di sini makanya kita bisa bilang misalkan contohnya Q if P. Q if, Q whenever, sama Q when itu kan sama ya. Cuman different kata aja. Artinya itu kalian itu pasti, kita kan bilang gini, kalian itu pasti pernah ke Madura kalau kamu itu pernah ke Sampang. Kayak gitu. Oke, terus kemudian mana tadi? Necessary ya. Oke, paling gampang itu gini. Necessary itu adalah by product gitu ya. Pasti gitu. By product. Oke, contohnya tadi adalah P maka Q. Maka ini kan sangat jelas misalkan. Kalau P-nya benar, maka Q-nya itu pasti benar. Nah, by product, yang by product tadi kan Q-nya kan ya. Kalau P-nya itu happen, maka by product maka akan terjadi Q. Maka kita bilang bahwa
Q itu adalah necessary for P. Kalau sufficient itu adalah syaratnya ya, syarat cukupnya, kebalikannya. Jadi belum tentu terjadi. Tetapi menjadi syarat terjadinya. Contohnya di sini adalah P is sufficient for Q. Jadi untuk terjadi Q itu kita butuh P-nya terjadi terlebih dahulu. Oke, apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, good. Oke, nanti coba diresapi gitu ya. Sebenarnya ini cuma mengelaborasi dari tadi. P, kalau P itu benar, maka pasti Q-nya itu benar. Kalau P terjadi, maka Q itu pasti terjadi. Tetapi tidak sebaliknya. Oke, gitu. Oke, nah ini yang tadi ya, necessary sama sufficient. Ya. Jadi necessary condition for S is condition must be satisfied ya, pasti gitu ya, pasti akan terjadi kalau S terjadi. Oke, kalau sufficient itu kebalikannya, dia itu dijadikan syarat ya untuk terjadinya S misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini contoh lain nih misalkan ya. Yang tadi biar kalian paham apa itu sufficient sama necessary. Contohnya kayak gini. Kalau kalian menggunakan Microsoft Word, maka pasti kalian pakai sistem operasi Windows. Ini asumsikan gini ya. Word itu hanya bisa jalan di sistem operasi Windows. Ya. Ini kita punya agreement bahwa Microsoft Word itu hanya bisa jalan di hanya bisa jalan di Windows. Jadi kalau kalian menggunakan Word ya, pasti kalian itu menggunakan sistem operasi Windows. Oke, maka dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa Microsoft Word is sufficient for Windows. Ya. Microsoft Word itu syarat cukup untuk Windows. Begitu juga kita katakan bahwa Windows is necessary for Microsoft Word. Windows itu pasti terjadi kalau dia itu pasti menggunakan menggunakan sistem operasi Windows kalau dia itu menggunakan Microsoft Word. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan contoh ini. Jadi kalau kalian menggunakan Word, maka pasti by product ya, by product. Yang by product itu kan disebut dengan necessary. Ya, pasti by product. Kalau kalian menggunakan Word, maka pasti kalian menggunakan Microsoft, sistem operasi Microsoft. Tetapi tidak sebaliknya ya. Kalau kalian menggunakan Windows, tentu kalian menggunakan Word. Kayak gitu. Bisa jadi kalian menggunakan OS, tapi yang kalian buka adalah Excel misalnya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kalau kita elaborasi gitu ya. Tadi conditional itu jika P maka Q. Nah, itu bisa kita kembangkan menjadi inverse. Inverse itu kalau dua-duanya kita negatifkan gitu ya. Kemudian ada yang namanya converse. Converse itu kalau posisinya kita balik. Jadi Q maka P. Yang terakhir adalah kontrapositif. Itu kita balik dan kedua-duanya kita negatifkan. Oke. Coba perhatikan di sini bahwa kontrapositif itu ternyata memiliki tabel kebenaran yang sama ya dengan conditional. Oke. Apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dari sini? Paham ya? Conditional. Oke, berikutnya adalah be conditional. Gitu ya. Di sini hampir sama dengan tadi, cuma di sini dua arah. Filosofinya tadi itu, anak panah ya. Anak panahnya kan tadi kalau P maka Q. Anak panahnya kan dari kiri ke kanan. Artinya kalau ada P itu maka pasti ada Q. Tapi kalau Q belum tentu P. Kenapa? Karena tidak ada anahnya dari Q ke P. Yang ada adalah
dari P ke Q. Nah, kalau dua-duanya gitu ya. Kalau jika P maka Q, begitu juga jika Q maka P gitu. Nah, maka ini kita sebut dengan biconditional, ya, dua arah. Jadi kalau P terjadi maka Q juga pasti terjadi. Begitu juga sebaliknya, kalau Q terjadi maka P juga terjadi. Contohnya nih, misalkan Singapura ya, kan kotanya cuma satu ya, Singapura. Kalau kalian pernah misalkan ke misalkan di Singapura itu ada patung yang paling spesifik ciri khasnya Singapura misalkan. Ayo deh kita simpel. Kalau kalian pernah ke kota Singapura, maka kalian pasti pernah ke negara Singapura. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian pernah ke negara Singapura, maka pasti pernah ke kota Singapura. Kayak gitu. Oke, mungkin kalian bisa kasih contoh yang lain, biconditional dalam kehidupan sehari-hari. Can you give an example? Oh iya, Merlion. Tapi Merlion kan tidak hanya di Singapura ya sekarang ya. Di Ciputra itu ada Merlion juga. Jadi kalau kalian pernah melihat patung Merlion, belum tentu di Singapura. Karena patung Merlion ternyata sudah ada di Ciputra. Makan, minum. Maksudnya gimana, Noval? Noval? Maksudnya gimana ini? Perkenalkan, nama saya Noval Firmawan. Oke. Ya, maksudnya bila kita pernah makan, maka kita juga pernah minum. Oh gitu. Oke, terus kalau pernah minum maka pasti pernah makan. Ya. Oke, ada nggak yang orang makan saja atau minum saja? Oke ya, depend. Berarti kalau berarti kalau orang pernah makan pasti pernah minum. Kalau pernah minum maka pasti pernah makan. Oke, lumayan make sense. Kadek mungkin. Kadek, contoh yang lain mungkin. Kalau gini bisa, Pak. Jika saya lapar, maka saya masak. Saya apa? Dan Masak? Iya. Jika saya masak, dan jika saya masak, maka saya lapar. Oke, apakah kalau kamu lapar pasti masak? Pasti masak nggak? Lapar kan bisa jadi tinggal makan kan? Bisa beli. Bisa beli gitu kan? Jadi depend on the situation ya, tergantung pada situasinya. Jadi kalau kamu mengatakan jika saya lapar pasti masak, ya bisa benar bisa salah. Tapi misalkan nih bisa benar kalau kondisinya adalah kamu nggak punya makanan ya, terus kemudian kamu tidak bisa kemana-mana gitu ya, kamu cuma bisa punya bahan mentah, maka mengharuskan kalau satu-satunya cara untuk bisa makan adalah dengan memasak, maka pernyataan tersebut benar. Begitu juga sebaliknya, memasak itu kamu lakukan hanya jika kamu lapar. Jadi kamu nggak pernah masak kalau nggak lapar, kayak gitu. Dan itu baru kamu bisa mengatakan kayak gitu. Jika saya masak jika dan hanya jika kalau saya lapar. Kayak gitu. So depend on. Tapi coba pakai something yang general ya. General dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Putri. Oke, Putri silakan. Saya mencuci baju dan hanya jika menggunakan sabun. Sabun apa ini? Sabun mandi? Sabun Rinso.
Sabun rinso. Oke, rinso. Saya, gimana tadi? Saya mencuci baju jika dan hanya jika menggunakan rinso. rinso. Oke, nah itu artinya kalau kamu bilang kayak gitu, itu artinya kamu itu kalau mencuci baju hanya menggunakan rinso. Ya. Jadi kamu kalau mencuci baju pasti pakai rinso. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu pakai rinso itu hanya untuk mencuci baju. Jadi kamu tidak pernah menggunakan rinso untuk selain mencuci baju. Ya. Jadi kalau kamu bilang kayak gitu tuh, it's mean kamu itu nyuci bajunya tidak pernah pakai deterjen lain selain rinso, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kamu itu hanya menggunakan rinso hanya untuk mencuci. Oke, begitu. Oke, good. Berikutnya Cinta, mungkin Cinta. Contohnya seperti saya hidup jika dan hanya jika saya bernafas. Oke, very good ya. Ini kan make sense dalam kehidupan sehari-hari. Saya hidup jika dan hanya jika saya bernafas. Kalau hidup kan pasti bernafas, ya enggak? Mungkin nggak kita hidup tanpa bernafas? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Oke. Begitu juga sebaliknya. Mungkin nggak kita bernafas tapi tidak hidup? Nggak mungkin. Nggak mungkin karena yang namanya hidup itu selama kita bernafas. Oke. Nah itu menurut contoh yang dalam kehidupan sehari-hari yang make sense kan ya, sangat masuk akal. Oke. Terima kasih atas contohnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah contoh yang lain ya. Tadi big conditional sudah. Jadi kapan dia benar? Itu jika dua-duanya adalah benar ya. Big conditional itu benar jika P-nya benar, maka Q-nya juga benar. Atau kalau dua-duanya salah. Gitu. Karena kan tadi harus saling ya. Misalkan tadi kalau nggak bernafas maka dia pasti tidak tidak hidup gitu ya. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Kalau dia tidak hidup maka dia pasti tidak bernafas. Gitu. Nah, ini in summary bisa dilihat seperti kayak gini ya. Ini tidak perlu dihafalkan tapi coba dipahami gitu ya. Apa bedanya not? Not saya rasa sangat obvious ya. And itu benar jika dua-duanya benar. Or itu kalau salah satunya benar atau dua-duanya benar. XOR itu eksklusif, salah satu aja yang benar. Kalau dua-duanya benar itu salah. Conditional itu yang ingat aja lah orang berjanji. Orang itu kan komplain ya kalau kondisinya benar tapi Q-nya tidak dipenuhi. Janji kalau terpilih jadi presiden maka SPP perguruan tinggi negeri gratis gitu ya. Kapan dia akan dikomplain kalau dia terpilih jadi presiden tapi SPP di PTN tidak gratis. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah be conditional. Itu ingat-ingatnya adalah kalau dua-duanya itu sama. P-nya benar, Q-nya juga benar, atau P-nya salah, Q-nya juga salah. Itu disebut dengan be conditional. Oke. Terus kemudian berikutnya adalah precedent gitu ya. Ketika tidak ada kurung in bracket ya, maka di sini yang perlu kita execute pertama kali adalah operator not ya, kemudian adalah and, berikutnya adalah or, berikutnya adalah implication, dan yang terakhir adalah the implication. Jadi sebenarnya ini cukup mirip dengan aljabar ya, misalkan negatif, itu kan yang paling tinggi ya enggak? Not itu negatif, terus kemudian n itu adalah perkalian ya, terus kemudian kalau contohnya n itu sama dengan perkalian. Tadi kan kapan dia benar? Kalau dua-duanya adalah benar kan? Misalkan benar itu 0, benar itu 1, terus kemudian salah itu 0, maka ini karena perkalian, kapan dia nilainya adalah benar atau 1? Jika
sama-sama satu kan. Kalau salah satu aja 0, maka karena ini perkalian, maka pasti dia salah. Itu juga cara mengingatnya. Jadi n itu sama dengan perkalian. Di mana konteksnya adalah bilangan boolean atau 0 dan 1. Berikutnya adalah OR. OR itu sama kayak penjumlahan ya, kayak penjumlahan. Misalkan kapan dia benar, kapan akan menghasilkan 1 gitu ya. Kalau salah satu aja 1, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1 juga 2 ya, tapi kalau di binary dia juga akan menghasilkan 1. Kayak gitu. Oke, kemudian ada implication, yang terakhir adalah the implication. Itu cara mengingatnya. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana kita menuliskan kalimat ke dalam logical operator. Oke, misalkan di sini kalau P-nya adalah it's below freezing dan Q-nya adalah it's snowing, maka kalau kita ngomongin it's below freezing and it's snowing, maka kita tulis P and Q. Kemudian it's below freezing but not snowing, maka kita tulis P and not Q. Ingat di sini but di sini kan sebenarnya n ya, n tapi negasinya gitu ya. Dalam natural language kita tulis but ya, but. Padahal di sini maksudnya adalah and not gitu ya. But itu sama dengan and not. Makanya di sini kita tuliskan pakai operator and. Terus yang nomor 3, it's not below freezing and it's not snowing gitu ya. Maka tulis not P and not Q. Kemudian berikutnya adalah it's either snowing or below freezing or both atau dua-duanya. Karena di sini memungkinkan dua-duanya, maka di sini kita menggunakan or, bukan eksklusif or. Berikutnya nomor 5, if it's below freezing, then it's snowing. Kita tulis jika P maka Q. Oke, kemudian yang nomor 6, ya, it's either below freezing or it's snowing. Ya. Coba di sini, it's either below freezing or it's snowing. Jadi di sini P atau Q, but di sini ingat ya, di sini sama dengan dan ya, dan it's not snowing, ya, it's not snowing if it's below freezing. Ya, ingat tadi di sini kan tadi P maka Q itu kan sama dengan Q if P. Ingat tadi sebelumnya ya. P maka Q itu sama dengan Q if P. Makanya di sini kan it's not snowing if it's below freezing. Makanya di sini snowing-nya di sini adalah snowing-nya di sini kan ini ya. Q. So di sini adalah, makanya di sini kita bisa nulis P-nya adalah di sini it's not snowing itu adalah Q, dan it's below freezing-nya itu adalah P. Ingat tadi P maka Q itu sama dengan Q if P, kayak gitu. Oke, kemudian yang terakhir it's below freezing is necessary and sufficient for it to be snowing. Nah, ini sama kayak tadi ya, be implication. Jadi necessary and sufficient. Atau dengan bahasanya jika dan hanya jika. Maka di sini kita menggunakan be implication. Oke. Sinta, do you have punya pertanyaan? Ya, silakan. Iya, Pak. Sinta. Saya mau bertanya yang poin keempat itu sama poin ke-6. Itu kan keempat sama ke-6, Pak. Itu kan yang pertama it's either snowing. Kenapa nggak ditulis Q or P? Kenapa P or Q? Oke, sama aja Q ya, karena or P. oke. Ini sama kayak
ini aja, apa namanya? Iya, bisa tulis kayak gitu. Bisa Q or P atau P at Q. Sama aja kayak kalian tulis A plus B sama dengan B plus A. Oke, oke, never mind. Oke, Terus secara yang nomor ini 6, sama-sama. Nomor 6 kenapa? Yang nomor 6 yang itu kan but it is But not itu kan N snowing. ya. But itu kan Iya, N. N. Terus? Terus it is not snowing itu kan key, Pak. Kenapa nggak ditulis not key dulu, not key if P. Oke, coba ini karena ini tadi, bentar saya kembali ke slide. Nah, ini dia. Nah, ini kan tadi bilangnya jika P maka Q itu sama dengan QFP. Paham nggak? P maka Q itu bisa ditulis juga QFP. Tadi kan di sana kan QFP gitu kan? QFP kan? Nah, itu bisa juga ditulis dengan P maka Q. Jadi sebenarnya sama aja. It's okay, never mind. Kamu mau tulis Q if P kayak tadi ya, itu juga boleh. Tapi boleh juga kamu tulis jika P maka Q. Kalau yang tadi kan kita tulis P maka Q, ya enggak? Karena P maka Q itu sama dengan Q if P, equivalent. Gitu. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, paham ya? Karena P maka Q itu sama dengan Q if P. Sama aja, boleh aja. Jadi dua-duanya benar. Sama kayak tadi. P atau Q berarti, juga ditulis Q atau P. Berarti walaupun kita tulis kamu tulis yang tadi ya, not Q. Jadi misalkan kamu tulis not Q if P gitu. Nggak apa-apa, itu same. Sama aja. Ya. Karena P maka not Q itu sama saja dengan not Q if P. Ya. Ya, jadi P if not Q itu sama aja dengan not Q if P. Oke, it's okay. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Contoh lain. I have neither given nor received help on the exam. So, kalau P-nya adalah I have given help on the exam. Kemudian Q-nya I have received help on the exam. Maka kita bisa tulis not P and not Q. Oke, ini contoh yang lain ya. You can access the internet from campus only if, ya, only if you are computer science major or you are not a freshman. So di sini bisa kita tulis ya. Misalkan you can access the internet from campus ya. Ini misalkan A. Kemudian C-nya itu adalah you are computer science major. Terus kemudian F-nya adalah you are a freshman. Maka bisa tulis kayak gini. A implication C or not F. Gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, ini contoh yang tadi. Misalkan itu tidak jawabannya itu nggak harus satu yang benar gitu ya. Bisa macam-macam alternatif ya. In different way. You can express in different way. Tapi as long as logically correct gitu. Contoh lain misalkan, you cannot ride the roller coaster ya. If you are ya, you cannot ini kan tadi contohnya tadi kan P maka Q kan sama dengan Q if P. Nah, di sini kan berarti Q-nya adalah you cannot ride the roller coaster. Makanya di sini yang sebelah kanan itu adalah not R, ya, not R. Oke, you cannot ride the roller coaster. Berarti ini adalah Q-nya, atau di sini tulis adalah R-nya, berarti not R karena dia negatif. Terus kemudian P-nya adalah yang pertama adalah you are under
forfeital ya. Kemudian juga di sini jika you are older than 16 years old, seperti itu. Oke. Atau dengan logika nalar yang yang lainnya juga bisa kita bilang kayak gini kan. Berarti artinya gini, kamu itu nggak boleh naik roller coaster. Coba dinalar. Kamu nggak bisa naik roller coaster kalau kamu tingginya kurang dari 4 kaki gitu kan ya. Kecuali kalau kamu umurnya lebih dari 16 tahun. Berarti secara logika kapan seseorang itu boleh naik roller coaster? Kapan dia bisa naik roller coaster? Artinya kalau seseorang, atau dengan misalkan seseorang itu dia bisa naik roller coaster kalau kayak gimana? Yaitu adalah kalau tingginya lebih dari 4 kaki. Lebih dari 4 kaki kan? Umurnya lebih dari 16. 16 tahun. Oke, dinalar aja. Berarti kalau syaratnya adalah kalau kamu bisa naik roller coaster jika kamu tingginya adalah kalau kurang, kamu nggak boleh naik coaster kalau tingginya kurang dari 4 kaki. Kecuali boleh di bawah 4 kaki. Kecuali kalau dia adalah umurnya lebih dari 16 tahun. Jadi nggak apa-apa. Dia pendek tapi asalkan lebih dari 16 tahun. Jadi secara logika di sini kalau kita bisa naik roller coaster maka pasti kan dia itu pasti tingginya lebih dari 4 kaki atau dia itu lebih tua dari 16 tahun. Kayak gitu. Oke, coba yang ini. Latihan nih. Misalkan P-nya adalah you drive over 65 mile per hour. Kemudian Q-nya adalah you get a speeding ticket. Bagaimana cara mengekspresikan you don't drive over 65 mile per hour? Nomor 1 berarti? Not P. Not P, yes. Betul sekali, oke. Nomor 2. P and not Q. P and not Q. Oke, good. Nomor 3. P if Q. You will get speeding ticket if. Nah, ini berarti apa? Ingat-ingat. P-nya apa? Q-nya apa? Q if P. P dan Q. Ayo, nomor 3 gimana? If P dan Q. Q if P. Gimana? Q? U if P. Oke, Q you will get. Ini kan Q F P atau bisa juga kita tulis P dan Q. dan Q. Oke ya. Berarti Q F P atau bisa juga kita tulis P maka Q. Oke, good. Nomor 4. Not P and not Q. Not P dan not Q. Not P and not Q. Not P dan not Q. Not P implikasi not Q. Oke. Not Q. Oke. Nomor 5. Is sufficient. Sufficient tadi apa coba? Sufficient itu berarti apa? Syarat cukup. P atau Q? P atau Q yang sufficient itu? P-nya kan ya? P implikasi Q. Sufficient itu apa? Berarti P-nya kan? P itu adalah sufficient for Q gitu kan tadi? Oke, berarti di sini P dan Q. P-nya berarti apa? Driving kan? Berarti ini kan sama aja P maka Q ya nggak? P maka Q. Oke, P maka Q. Oke, nomor 6. You get speeding ticket, but you don't drive over 65 mile per hour. Q and not P. Q and not P. Oke. Kemudian nomor 7, whenever you get speeding ticket,
you are driving over 65 miles per hour. Q is P. Q dan P. Gimana? Q is P. Q Q dan dan P. gimana? Q dan P. Q dan Q P. implication. Q dan Q implication P. Whenever KP. Oke, seperti ini ya. Oke. Hopefully kalian paham. Oke, ini adalah akhir dari kuliah saya. Sebenarnya masih ada satu slide, tapi sudah malam ya. Silakan kalian baca sendiri slide-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Livran, silakan. Ya Pak, saya Livran. Saya ingin bertanya untuk yang post test selanjutnya kan ada kuis juga. Ini mau saya jelaskan, Kak. Kan ada dua attempt juga kan, 2 percobaan. Berarti kalau misalnya kita sudah cukup, misalnya saya rasa sudah cukup untuk di percobaan pertama, berarti untuk percobaan kedua nggak apa-apa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini saya tulis terakhir nanti malam ya, tapi kasihan saya samakan. Saya extend sampai besok ya, besok jam 12 siang. Ini saya extend sampai besok jam 12 siang. Bisa kalian kerjakan setelah ini ya, atau kalian bisa kerjakan besok aja ya, karena udah ngantuk, bisa dikerjakan sampai besok siang. Atau sekarang kerjakan dulu first attempt, besok bisa dicoba lagi yang second attempt. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Do you have any question? No ya? Ya, silakan. Ya, izin bertanya, kalau misalkan ini kan 2 kali tes tadi, nilai yang diambil nilai yang pertama, nilai yang kedua atau nilai tertinggi, Pak? Nilai yang tertinggi. Oh, nilai tertinggi. Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, karena sudah malam, saya akhiri ya. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.